Selamat pagi semua, semoga senantiasa diberikan keberkahan dan dimudahkan segala urusan hidupnya. Oke, di sini kita akan membahas bagian dari pengembangan bahan ajar, yaitu tentang kurikulum. Sebelum kita menginjak materi yang lebih dalam tentang kurikulum, kita perlu tahu dulu, apa itu kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Latin kurir yang artinya pelari, dan kurir yang artinya tempat berlari. Itu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Nah, kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Kemudian, dari definisi kurikulum itu sendiri, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, hal ini sudah pasti ya, seorang guru tidak akan lepas dari yang namanya dari kurikulum, karena sebagai pedoman dan pegangan dalam proses pembelajaran untuk para siswanya. Nah, yang kedua yaitu untuk kepala sekolah dan pengawas, yaitu kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervise atau pengawasan. Jadi kurikulum tidak hanya diperuntukkan untuk guru saja, tetapi untuk kepala sekolah dan pengawas, kurikulum juga sangat diperlukan. Kemudian, fungsi kurikulum yang ketiga yaitu untuk orang tua. Bagi orang tua, kurikulum ini juga sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Karena pembelajaran tak hanya di sekolah, maka seorang orang tua itu juga seharusnya mempunyai kurikulum tersendiri dalam membimbing anaknya dalam belajar ketika di rumah. Kemudian, fungsi kurikulum untuk masyarakat. Untuk masyarakat sendiri, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, yaitu untuk siswa itu sendiri, yaitu kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Jadi, kurikulum ini sebagai pedoman dalam pembelajaran. Tak hanya bagi guru, tapi bagi siswa, bagi kepala sekolah, bagi orang tua, maupun bagi masyarakat sendiri. Susunan kurikulum. Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis SWOT dan transfer studi serta labor market signal, seperti tergambar dalam skema proses penyusunan kurikulum di bawah ini. Proses penyusunan kurikulum itu diawali dengan analisis SWOT kemampuan PS atau Scientific Vision dan transfer study need assessment atau market signal. Di sini ada 2 KPI yang biasa dilakukan dan KPI yang diusulkan. Untuk KPI yang diusulkan, kita mulai dari yang pertama, yaitu profil lulusan, yang kedua kompetensi lulusan, yang ketiga bahan kajian, yang keempat kedalaman dan keluasan kajian atau SKS, yang kelima distribusi ke dalam MK, yang keenam menyusun struktur kurikulum atau distribusi ke dalam semester, yang ketujuh rancangan pembelajaran, dan yang kedelapan metode pembelajaran. Dan untuk KPI yang biasa dilakukan, yang pertama yaitu tujuan pendidikan atau kompetensi, yang kedua mata kuliah atau SKS, yang ketiga bahan ajar atau silabus, dan yang terakhir menyusun struktur kurikulum atau distribusi ke dalam semester. Untuk yang menyusun struktur kurikulum, KPI yang biasa dilakukan maupun KPI yang diusulkan sama-sama menggunakan langkah tersebut. Dan penyusunan kurikulum yang sering dilakukan setelah didapat hasil dari analisis hal-hal tersebut adalah menentukan tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan dalam mata kuliah, yang kemudian
dilengkapi dengan bahan ajarnya atau silabus untuk setiap mata kuliah. Yang kedua, sejumlah mata kuliah ini disusun ke dalam semester-semester. Yang ketiga, penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah ipteks dipelajari, berdasarkan urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kemudian, kurikulum semacam ini yang sering disebut kurikulum berbasis isi atau content-based kurikulum. Kemudian dalam hal ini jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan atau tidak. Yang terakhir, alternatif penyusunan kurikulum yang berbasis pada kompetensi yang diusulkan, dimulai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat. Yang kedua, penetapan kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah dirancang tadi. Yang ketiga, penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang ipteks program studi. Yang keempat, penetapan kedalaman dan keluasan kajian atau SKS yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan. Yang kelima, merangkai berbagai bahan kajian tersebut ke dalam mata kuliah. Yang keenam, menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester. Yang ketujuh, mengembangkan rancangan pembelajaran dan secara simultan. Yang terakhir, memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya. Dalam menulis buku teks, menurut Trimmer, ketika akan mulai menulis, setiap penulis akan dihadapkan pada 3 pertanyaan yang mendasar, yaitu apa yang akan ditulis, siapa yang membacanya, dan bagaimana menulisnya. Untuk menulis buku teks pelajaran, ketiga pertanyaan awal itu dapat dijawab oleh kurikulum. Seperti yang kita tahu, pengertian umum kurikulum adalah apa yang harus dipelajari siswa di sekolah dan bagaimana cara menyajikannya. Dengan demikian, kurikulum merupakan acuan utama dalam menulis buku teks pelajaran. Menulis buku teks, yang pertama adalah sasaran. Sasaran utama pembaca dan pengguna buku teks pelajaran adalah siswa dan guru. Dalam kurikulum disebutkan jenjang, jenis, tingkat pendidikan, kelompok mata pelajaran, serta mata pelajaran. Penulis akan memilih sasaran buku teks pelajaran yang akan ditulisnya dengan melihat pada kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Terdapat penjelasan rinci pada halaman lampiran Permen nomor 58 tentang kurikulum SMP dan Permen nomor 59 tentang kurikulum SMA. Agar wawasan penulis menjadi luas dalam menentukan kompetensi apa yang perlu dicapai dalam buku teks pelajaran, maka penulis itu perlu mempelajari serta memahami beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan nasional dan kurikulum pendidikan dalam Permendikbud nomor 58 tentang SMP atau MTS dan Permendikbud nomor 59 tentang SMA atau MA. Yang kedua adalah tujuan pendidikan dasar dan menengah dalam Panduan Penyusunan Kurikulum 2013. Yang ketiga adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Rujukan-rujukan yang disebutkan ini memberikan gambaran kepada penulis buku teks bagaimana tujuan pendidikan nasional dikembangkan dan dijabarkan sampai pada tujuan mata pelajaran. Materi atau bahan pelajaran yang ditulis dalam buku teks pelajaran ditentukan dengan menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi mata pelajaran yang bersangkutan. Hasil analisis itu akan dikembangkan dalam buku teks pelajaran, dan jumlah materi pokok bergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapai. Mata pelajaran akan melambangkan kompetensi dasar menjadi beberapa indikator hasil belajar, yang mana itu merupakan tujuan pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah pengalaman belajar yang dirancang oleh guru. Indikator keberhasilan belajar disusun sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Dalam menulis buku teks pelajaran, penulis mengembangkan kompetensi dasar menjadi
materi pokok bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang diidentifikasi melalui analisis kompetensi dasar masih dalam bentuk konsep atau gagasan pokok dan perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi bahan belajar yang komunikatif. Dalam mengembangkan materi pokok belajar tersebut, perlu memperhatikan standar proses dan standar sarana prasarana dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Secara teknis, penulisan buku teks pelajaran perlu memahami dengan baik karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, sumber belajar yang diperlukan, serta teori belajar dan pembelajaran. Ada beberapa teori belajar yang dapat digunakan penulis dalam membuat buku teks. Di antaranya, teori behavioristik, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan berbagai teori belajar lainnya yang mendukung dalam memberikan materi pada suatu buku teks. Kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.